Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Celoteh Muda. Hari ini dalam rangka 17-an kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, kita kedatangan salah seorang narasumber yang sangat inspiratif. Beliau terjun ke dunia politik 2019 yang lalu sebagai perolehan suara terbanyak di DPRD Kabupaten Wajo. Kita akan berdiskusi dan berceloteh dengan beliau. Tetap di Celoteh Muda. Jadi saya lagi bersama Kakanda Elfrianto Sarjana Teknik ya Kak? Ya. ST dari anggota DPRD Kabupaten Wajo, fraksi Partai Amanat Nasional. Beliau sekarang sebagai sekretaris DPD 2 Partai Amanat Nasional dan sebagai anggota DPRD juga. Bagaimana keseharian beliau? Kita akan langsung saja. Selamat datang di Celoteh Muda Kakak Elfrianto. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Tentunya yang sangat penting adalah pada kesempatan ini adalah bagaimana kita membangun silaturahmi. Silaturahmi Kak, betul. Ya, itu. Sangat penting. Lebih akrab disapa Kak Kevin ya? Ya, Kevin ya. Jadi Kak Kevin ini punya banyak pengalaman sampai kenapa bisa menjadi anggota DPR dan bagaimana sih mendapat simpati masyarakat. Mungkin itu yang akan lebih menjadi topik pembicaraan kita pada Celoteh Muda saat ini Kak. Mungkin kita bisa paparkan dulu kesejarahan bagaimana profilnya kita Kak Kevin mulai dari SD sampai SMP sampai sekarang ini, mungkin seperti itu. ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dinda Borju atas kesempatan pada saat ini. Tentunya ini momentum yang sangat baik. Bagaimana kita memberikan kontribusi pemikiran, berbagi dalam rangka tentunya mencerdaskan dan memajukan khasana berpikir yang ada di Wajo tentunya. Saya sekolahnya SD di Pitupanua. Pitupanua ya. 144, kemudian tamat SD, langsung sekolah di Parepare, SMP-nya sampai SMA kelas 2. SMA kelas 2 pindah kembali ke Pitupanua, di SMA 1 Pitupanua yang sekarang SMA Nama Wajo. Setelah itu selesai, terus ke Jogja. Lanjutkan kuliah di Jogja, Universitas Muhammadiyah. Kemudian saat ini kembali ke kampung dengan tujuan bagaimana bisa memberikan kontribusi baik dalam hal pemikiran, kemudian sikap, terus kontribusi dalam hal kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Wajo tentunya. Dan saat ini lagi belajar kembali di Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Unhas ya. Jadi sudah melanjutkan ke S2 sekarang Kak ya? Ya, alhamdulillah. Terjun ke politik itu dari tahun berapa itu Kak? Sebenarnya terjun di politik itu baru-baru saja. Di tahun 2019. Sebelumnya saya aktif di BUMN. Selama 7 tahun di Raja Wali Nusantara Indonesia. Kemudian sempat terlibat diperdayakan di staf khusus Presiden di bidang bantuan dan bencana sosial, membantu Pak Andi Arief pada saat itu. Kemudian setelah itu saya keluar di RNI, kemudian keluar juga di pembantuan Presiden untuk kembali ke kampung. Kembali ke kampung berbisnis dulu atau langsung tertarik masuk politik? Di kampung saya dulunya waktu di RNI di BUMN, saya berpikir bagaimana saya bisa
belajar sambil digaji. Iya. Belajar sambil digaji ya. Alhamdulillah ilmu yang ada di RNI saya coba aplikasikan setelah pulang di kampung. Dengan pada saat itu saya berbisnis minyak nilam, perdagangan hasil bumi, cengkeh, coklat, dan alhamdulillah sampai saat ini. Dan usaha itu sebenarnya jauh sebelumnya keluarga sudah kelola dan sekarang tinggal dikembangkan. Oh, jadi di samping menjadi anggota DPR juga usaha hasil bumi juga jalan Kak ya? Iya. Ini sebagai seorang peraih suara terbanyak, langsung terjun, pas terjun dapat suara terbanyak. Wah, itu apa itu yang dilakukan itu Kak? Kan ada juga beberapa teman-teman yang mulai karirnya dari awal, berapa kali masuk caleg, susah untuk bagaimana mendapatkan. Kalau kita ini bagaimana Kak? Jadi saya punya prinsip hidup. Apa yang disampaikan Rasulullah saya sering aplikasikan dan berikan dalam kehidupan saya, yaitu khairun nas ampahum nas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya antar sesama, bermanfaat bagi sesama. Jadi saya berusaha dimanapun saya berada bisa memberikan kontribusi terbaik dan menjadi pusaran kebaikan dimanapun. Maka dari itu setiap kegiatan-kegiatan sosial, kemudian keagamaan, kegiatan masyarakat, pada saat itu saya belum mengenal politik, belum terjun di politik, itu sudah terbangun. Oh, sudah terbangun. Jadi sebelum masuk ke dunia politik ini memang aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Iya, alhamdulillah. Dakwah juga begitu Kak ya. Jadi di kegiatan keagamaan, kemudian kalau bakti sosial biasa jadi inisiator, biasa dengan pemerintah, aparat dan sebagainya. Oh iya. Menarik. Terus dari situ masuk caleg pilih dapil Siwa karena kelahiran ya Kak? Ya. Suaranya kemarin berapa Kak? 4.000 ya? Hampir 4.000. Ya. 4.000 orang Pak. Ini bisa dipengaruhi. Luar biasa nih Kak Kevin. Ya, di samping usaha-usaha masyarakat, kira-kira bagaimana, apa peran-peran yang lain yang kita lakukan? Tentunya awalnya sih saya tidak terlalu tertarik di dunia politik. Oh, enggak tertarik. Tapi, awalnya Kak? Senang di politik itu. Jadi diskusi sama orang politik. Tapi karena saya tidak tahu juga masyarakat banyak yang meminta. Yang meminta di tahun 2014 sebenarnya sudah diminta coba kita maju, tapi saya tidak. Saya fokus bisnis. Di tahun 2019 kembali, akhirnya didatangi orang tua, tokoh-tokoh masyarakat dengan berbagai bahasa yang meyakinkan, sehingga orang tua cobalah. Banyak masyarakat yang berharap untuk terlibat, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi untuk daerah. Dan itulah ya Bismillah lah ya. Bismillah. Akhirnya dapat dukungan, dapat suara sampai hampir 40. Memang prinsip saya juga kalau sudah terjun di suatu kegiatan itu harus total ya, fokus, total dan tuntas. Iya, tuntas. Jadi tidak sekedar coba-coba. Jadi kalau sudah masuk ya apa yang diharapannya atau cita-cita harus tercapai. Luar biasa ya. Terus yang lumrah ya kayak biasa dalam pencalekan ini semua orang punya tagline. Ya. Kalau Kak Kevin tidak tagline tapi banyak. Ya itu yang menarik. Kalau kira-kira ke depan ini kita pakai tagline ya supaya lebih gampang mengenal Kak Kevin. Mungkin si rambut putih kah, atau yang muda, yang ganteng, atau sudah terpikir enggak ke depan itu Kak? Sebenarnya sih memang harus ada ciri khas karakter, tagline karakter yang harus terlihat di masyarakat. Dan saat ini meskipun saya tidak menyebut itu, pasti masyarakat sudah langsung paham kenal apa sih yang kalau selama ini masyarakat menyampaikan, bukan saya menyampaikan
dia menggunakan bahasa religius lah, iya, religius, bahasa muda dan ya. Smart gitu, ya. yang muncul saat ini. Saya rasa penghargaan masyarakat itu patut diapresiasi. Betul. Jadi mungkin maksudnya kita seperti ini, bukan saya yang membuat tagline itu, tapi biarkan masyarakat yang menilai saya seperti apa mereka. Wah, mantap juga kalau begitu, Kak. Jadi kalau proses seperti itu jelaslah konstituen kita akan terawat, kan. Untuk 2024 ini, Kak, bagaimana? 2024 sebenarnya kepingin naik kelas. Harus melapor sama ketua kelas dulu. Tapi harus melapor sama ketua kelas. Apakah ketua kelas memperbolehkan atau tidak? Jangan sampai ketua kelas masih membutuhkan anggota. Wah, iya, itu dia. Ada keinginan juga untuk naik kelas ya, Kak. Artinya kita ini harus memiliki harapan dan cita-cita setinggi langit, setinggi-tingginya. Kalaupun jatuh nantinya kan jatuhnya di bintang. Wah, keren. Baru pilas setinggi langit, Pak. Kalaupun jatuh di bintang-bintang kita kan. Ya. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Ada durasi juga yang membatasi kita. Ada mungkin closing statement yang ingin disampaikan ke penontonnya Celoteh Muda? Ya, closing apa yang sampaikan sebenarnya jadikan dalam kehidupan ini bagaimana kita bisa jadikan sebuah ibadah yang seperti tadi saya sampaikan, bagaimana kita bisa bermanfaat dimanapun kita berada. Kalau kita tidak mendapatkan di dunia, insya Allah pasti di akhirat kita akan temukan. Maka dari itu bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan banyak bersyukur dan bersabar. Apa yang kita lakukan saat ini, insya Allah kita akan tunai ke depan. Silakan berusaha terus. Ketika usaha itu sudah di garis batas, biarkan takdir dan doa yang menentukan, insya Allah. Luar biasa, mantap, Kakak Kevin. Jadi terima kasih banyak buat Kakak Kevin. Kita mungkin akan bertemu dengan narasumber yang inspiratif di episode Celoteh Muda ke depan. Adalah baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tulis komentarnya juga di channel untuk membantu untuk mengembangkan channel kami. Tetap di Celoteh Muda.